warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Alhamdulillah, semuanya masuk ya. Pada hari ini, Ibu akan membahas materi tentang peduli terhadap makhluk hidup. Langsung saja, Ibu di sini akan memperlihatkan sebuah gambar. Silakan anak-anak sekarang amati gambar tersebut. Oke, apa yang kalian ketahui tentang tanaman ini? Ada yang tahu? Iya, betul. Ini merupakan padi, salah satu contoh dari makhluk hidup yang merupakan makanan pokok yang sering dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan kelompok menjadi 6 kelompok. Sekarang berhitung ya dari 1 sampai 6. Sudah selesai? Oke, silakan berkumpul sesuai dengan angka yang didapatkan. Oke, sudah ketemu semua ya dengan kelompoknya? Sekarang silahkan baca kembali teks tentang padi dan tulis 3 tahapan pertumbuhan padi tersebut ke dalam diagram yang sudah disediakan di dalam buku. Oke, sudah selesai semua diskusinya? Ya, silakan siapa yang akan presentasi terlebih dahulu? Oke, kelompok 4 silahkan maju dan jelaskan apa yang didapatkan dari diskusi tadi. Oke, tepuk tangan semuanya buat kelompok 4. Silahkan duduk. Oke, Ibu akan bahas kembali. Jadi, padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia karena padi menghasilkan beras. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasilan padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lubang padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya berkecambah benih bersamaan. Nah, selanjutnya benih-benih itu ditanam di lahan sementara. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman tersebut. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Selanjutnya tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Nah, gabah itu nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahapan pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isinya itulah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Bagaimana, semuanya sudah paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Silakan buka bukunya dan amati gambar mengenai 3 kondisi geografis mengenai dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Sudah selesai semuanya? Baik, jika sudah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Rahma. Baik, Ibu jawab, pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Nah, sedangkan dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Sedangkan dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Oke, bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan?
Oke, jika tidak ada, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia karena padi menghasilkan beras. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasilan padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Dan pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Sedangkan dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari permukaan laut. Oke, pembelajaran hari ini kita cukupkan dan diakhiri dengan membaca doa. Hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.